Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sepanjang malam istirahat kami Engkau berkati, sehingga kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar tangisku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pergumulan hidup yang berat dapat membuat kita sesak. Dan ketika kita berada dalam kesesakan, kita ingin rasanya meluapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ingin rasanya menyampaikan keluh kesah kita. Kalau kepada orang, mereka hanya bisa kasih nasihat, motivasi saja. Tetapi ketika kita meluapkan yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, ketika kita menghadapi beratnya pergumulan hidup dan kita menyampaikan itu kepada Tuhan, rasanya plong. Bahkan dalam menyampaikannya kepada Tuhan, tidak terasa tetesan air mata yang jatuh dari mata kita, dan itu semua merupakan luapan hati emosional yang sangat terbuka kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini juga kita melihat bagaimana Daud dalam menghadapi situasi yang ia alami. Banyak sekali pergumulan yang harus dia jalani sebelum dia naik menjadi raja. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja pun, dia juga mengalami banyak permasalahan. Anak kandungnya sendiri pun datang mengkudeta dia, mengambil tahta kerajaannya sebelum waktunya. Pergumulan yang dihadapi oleh Daud yang sedemikian rupa, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, bahkan dengan menangis dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia menyampaikannya semua kepada Tuhan, ada iman dalam hatinya bahwa semua yang melakukan kejahatan kepadanya akan menjauh. Karena apa? Tuhan sudah menolong, menjawab, bahkan mendengarkan segala tangisan yang dia lakukan. Bahkan Tuhan berkenan melihat tangisannya dan bersedia untuk menolong Daud tepat pada waktunya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana Daud berkata, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dia mengusir, dia berkata kepada yang berbuat jahat kepadanya untuk menjauh. Karena apa? Tuhan akan segera menolong dia. Lalu yang selanjutnya, Daud tidak ingin berbaur dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, dan dia menghindarkan diri dari mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, dia juga tidak mendendam kepada mereka yang berbuat jahat kepada dia. Ibu bapak saudara terkasih, meskipun pergumulan hidup yang berat ini, kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Dan saya mengutip ada beberapa kata-kata motivasi yang mungkin bisa menguatkan kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud juga. Yang pertama dari Ernest Renan, seorang penulis Prancis, berkata, tidak ada ide yang berhasil kecuali dengan mengorbankan pengorbanan. Tidak ada yang lolos tanpa menahan tekanan dari pergumulan hidup. Pergumulan hidup harus kita tahan, dan kita harus bertahan sampai kesudahannya, sampai dengan berakhir. Lalu selanjutnya, Mary Riana, seorang penulis dan sekaligus motivator Indonesia, berkata, lakukan saja perjuangan dan terus berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah, sehingga kita bisa terbebas dari orang yang berbuat jahat kepada kita, dari orang yang hendak mencelakakan kita, dan dia menolong kita dan menyelamatkan kita. Mari tetap bertahan di dalam pergumulan hidup, menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, dan
sembari kita terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk datang berdoa kepada Tuhan, untuk tetap bertahan meskipun pergumulan berat, untuk tetap bertahan meskipun banyak orang yang hendak berbuat jahat kepada kami, yang hendak mencelakai kami. Karena kami percaya ketika kami sampaikan isi hati kami kepada Tuhan, doa kami kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan menolong dan memberkati hidup kami. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.